Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Misa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan khususnya di Indonesia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan melansir sebuah portal melintas.id dengan judul 5 update terbaru. Jangan arisan jam mengajar, hindari rekening dorman, dan pantau pencairan TPG tahap 6 minggu kedua Juni ini. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui tim validasi infogetika kembali mengingatkan guru-guru penerima tunjangan profesi guru atau TPG untuk senantiasa memperhatikan keabsahan data, keaktifan rekening, dan proses pencairan tunjangan. 3 poin utama yang menjadi sorotan dalam informasi terbaru ini meliputi larangan praktik arisan jam mengajar, pemahaman tentang rekening dorman, serta perkembangan pencairan TPG tahap ke-6. Ketiga hal tersebut sangat krusial dan memengaruhi pencairan dana tunjangan guru, terutama di tengah kebutuhan finansial guru yang tinggi menjelang tahun ajaran baru. Pertama, larangan keras terhadap praktik arisan jam mengajar. Dijelaskan bahwa praktik ini merujuk pada kondisi di mana 2 guru dalam satu sekolah saling berbagi jam mengajar untuk memenuhi syarat validasi TPG. Ya, memang ini harus dihindari ya untuk seperti hal yang seperti ini, karena ini termasuk penyimpangan ya. Misalnya, ketika satu guru telah dinyatakan valid dan menerima pencairan, lalu jam mengajarnya dipinjamkan atau dicantumkan ke guru lain yang belum valid, dengan harapan bisa meloloskan validasi. Praktek seperti ini tidak dibenarkan dan dianggap manipulatif, sebab sistem infogetika dapat mendeteksi ketidaksesuaian data. Bila ketahuan, hal ini justru berisiko menggugurkan hak pencairan tahap berikutnya. Oleh karena itu, guru diminta segera melakukan perbaikan data secara sah sesuai prosedur yang ditetapkan. Kedua, penjelasan mengenai rekening dorman yang bisa menjadi batu sandungan dalam proses pencairan. Rekening dorman adalah rekening bank yang tidak aktif atau tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu. Wah, ini riskan ya Bapak Ibu, jadi harus betul-betul dicek rekeningnya, jangan sampai nanti pas yang lain sudah menerima atau cair, giliran kita tidak cair hanya gara-gara rekeningnya tidak dicek. Jadi harus dicek ya Bapak Ibu. Banyak guru tidak menyadari bahwa rekening yang jarang digunakan atau tidak ada aktivitas transaksi dapat diklasifikasikan sebagai dorman oleh pihak bank. Akibatnya, saat dana pencairan akan ditransfer, rekening tersebut tidak bisa menerima dana dan proses pencairan pun gagal. Lalu apa penyebabnya? Penyebab rekening menjadi dorman diantaranya 1. Tidak ada transaksi debit maupun kredit dalam waktu yang lama. Pemilik lupa memiliki rekening tersebut atau sengaja tidak menggunakannya. Adanya perubahan data seperti alamat atau nomor kontak yang tidak diperbarui. Kematian pemilik rekening tanpa pengalihan wewenang. Kebijakan internal bank yang secara otomatis menonaktifkan rekening pasif. Imbas dari rekening dorman ini sangat nyata, seperti dikenakan biaya administrasi tambahan atau bahkan penutupan rekening secara otomatis oleh bank. Oleh karena itu, guru yang telah menerima pencairan di triwulan pertama diminta aktif menggunakan rekeningnya meski hanya untuk sekadar transaksi ringan agar rekening tetap terbaca aktif oleh sistem perbankan dan infogetika. Ketiga, informasi yang ditunggu-tunggu adalah soal rekomendasi pencairan TPG tahap 6 yang telah diserahkan dari Kementerian Pendidikan ke Kementerian Keuangan. Dijelaskan bahwa pencairan ini dijadwalkan akan masuk ke rekening guru dalam pekan kedua Juni.
yaitu antara hari Selasa hingga Jumat. Namun, proses ini tetap bergantung pada lancarnya mekanisme di internal Kementerian Keuangan. Guru diminta untuk bersabar dan tetap memantau rekening serta kanal informasi resmi dari Info GTK. Khusus untuk kategori guru ASN, pantauan pada akhir Mei hingga awal Juni menunjukkan belum ada realisasi pencairan, berbeda dengan kategori non-ASN yang dananya dikelola oleh Puslapdik Kementerian Pendidikan dan sudah mulai dicairkan. Untuk ASN, pencairan sebelumnya berada di tangan Kementerian Keuangan, sehingga keterlambatan bisa jadi disebabkan kendala administratif atau teknis dari pihak terkait. Selain itu, disampaikan pula bahwa untuk pencairan triwulan kedua dan seterusnya, proses verifikasi rekening kemungkinan besar tidak akan diulang. Hal ini bisa menjadi kabar baik sekaligus peringatan. Jika rekening sudah aktif dan tervalidasi sejak awal, proses akan lebih cepat. Namun jika rekening bermasalah atau dorman, guru bisa kehilangan hak pencairan berikutnya. Terakhir, tim Info GTK juga memberikan apresiasi kepada guru-guru yang masih aktif memantau perkembangan melalui kanal resmi. Mereka menyatakan bahwa ke depan kemungkinan akan ada perubahan kebijakan pada proses validasi dan pencairan TPG semester berikutnya, dengan harapan sistemnya akan semakin efektif dan efisien. Namun, perubahan ini juga menuntut guru untuk semakin disiplin dalam administrasi dan bertanggung jawab terhadap data masing-masing. Dalam situasi ini, peran aktif guru sangat diperlukan untuk memastikan semua syarat administrasi terpenuhi. Jangan mengandalkan sistem untuk mengoreksi kesalahan sendiri. Validasi mandiri, monitoring rekening, dan menjaga komunikasi dengan pihak sekolah serta operator sangat penting agar proses pencairan tidak tersendat. Lalu kesimpulannya apa, Bapak Ibu ya? Jadi kesimpulannya begini, guru sebagai ujung tombak pendidikan harus cermat menghadapi perubahan-perubahan administratif seperti ini. Disiplin terhadap data, kejujuran dalam pelaporan jam mengajar, serta kewaspadaan dalam penggunaan rekening merupakan bagian dari profesionalitas yang harus terus dijaga. Semoga pencairan tahap ke-6 ini berjalan lancar dan membawa manfaat besar bagi para pendidik di seluruh Indonesia. Amin. Ya, jadi Bapak Ibu, memang kita harus mandiri ya untuk mengecek kelengkapan administratif. Jangan sampai kita mengandalkan sistem, namun nanti kalau sistemnya ada yang dinyatakan kurang lengkap, sementara kita tidak mengecek, tidak tahu, kita akan rugi sendiri. Berarti kita harus proaktif untuk selalu mengecek perkembangan data kita. Baik, semoga Bapak Ibu semuanya administrasinya lancar-lancar, terbaca oleh sistem, sehingga nanti pada saatnya untuk TPG segera cair, begitu pula tunjangan yang lain. Demikian saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.